Apa sih politik di Palestina? Wilayah. Yang enggak, yang geopolitik laut merah. Yang baru-baru ini diserang. Serangan Hamas 7 Oktober itu mereka membalas serangan Hamas setelah 7 Oktober 2003. Hamas merusakin perbatasan mereka, terus menara-menara itu mereka tuh dihancurin, jadi mereka balas serangan itu sampai sekarang kan terus dibom. Tapi ya gimana aja orang mau ngerebutin tanah air mereka kan nggak bisa dibilang serangan juga. Soalnya backingan kemarin kata Pak Jaki siapa sih yang backingan itu? Kalau Cina tuh di sisi siapa? Enggak, Cina enggak bantu Palestina deh. Cina itu ngomong Amerika. Mereka saling bukan. Amerika. Tapi Palestina sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ada. Iya, tapi secara kayak praktiknya tuh nggak ada kan? Secara militer Rusia paling. Iya, itu ya siapa? Tapi tau nggak gara-gara serangan Israel ke Palestina, gue kan kiranya dampaknya cuma dapat ke Palestina kan? Ternyata dapat juga ke Israel. Gara-gara itu tuh inflasi dunia tuh naik 4,75%. Terus bank sentral Israel juga nurunin mata uang mereka. Akibatnya dolar naik, rupiah juga jadi melemah. Ya, terus kan mereka dia kan masuk di negara-negara laut merah kan. Terus laut merah itu tuh kapal-kapal kargo terbesar yang mengangkut minyak yang mau diekspor ke seluruh dunia tuh kan lewat itu. Nah karena serangan itu tuh dari kelompok Houthi dari Yaman, karena mereka nggak bela Palestina, mereka tuh nyerang kapal-kapal yang lewat. Jadi kapal-kapal itu tuh kargo-kargonya rusak dan segala macam. Jadi mereka tuh harus muter laut Eropa karena nggak boleh lewat itu kan muter laut Eropa. Jadi harga bensin mereka tuh harga minyak yang buat kapal itu tuh jadi naik. Terus ujungnya Amerika tuh bikin organisasi yang buat memberantas mereka kayak kelompok militer gitu. Tapi belum terjun ke lapangan udah dibubarin karena dolar tuh naik. Jadi tuh semua orang tuh investor narik duit mereka semua dari Amerika dan itu nggak bisa ngapa-ngapain sampai sekarang. Bank sentral Israel tuh sampai naikin pajak, jual bursa saham di pasar saham karena udah miskin banget anjir, 409 berapa triliun gitu buat gempur Gaza doang. Terus menurut lo kenapa orang yang lain tuh gak mau berhenti Israel, cuman yang pas dinyatakan sendiri? Menurut lo kenapa? Kenapa negara-negara lain tuh kayak cuman untuk Israel, tapi mereka tuh secara nyata tuh gak mau berhentiin? Gak boleh ikut campur negara lain. Kan waktu itu cuma dua dampak ke dunia. Tapi mereka kan melanggar itu peraturan tentang kalian sama konvensi PBB. Kenapa nggak ada ininya? Kenapa nggak ada penaltinya mereka? Ya. Kenapa negara-negara Islam kayak selain Indonesia itu nggak membantu boykot? Iya. Iya. Sama Islam kan. Nah, cuma Indonesia doang yang kemarin. Kemarin tuh kan karena gue cari paper gue tuh yang isu geopolitik kan, Israel, Mesir, Yaman, Arab, banyak lah negara-negara yang sana tuh masuk ke dalam negara-negara laut merah. Jadi mereka tuh isu geopolitiknya kuat karena perebutan tambang minyak. Jadi misalkan salah satu ada yang mau ikut campur ke Palestina, pasti tuh negara mereka juga jadinya nggak stabil karena
pasti Israel juga pasti bakal serang mereka juga, entah itu secara nyata, secara militer atau secara politik. Jadi pasti hak mereka untuk punya tambang itu pasti goyah lah, apalagi kan investor banyak dari Amerika Serikat. Nah kan Amerika Serikat Israel ya. Dan Israel sama misalnya Israel menyerahkan, nah kan ada kan kayak kekuatan Israel kan lebih tinggi dari Israel. Iya betul. Karena kan di belakangnya tetap aja ada negara-negara besar. Kayak Amerika Serikat kan nggak mungkin dia sendiri, pasti ada sekutu-sekutunya di belakang. Oh, sejarahnya tuh mereka ngungsi ke Jerman enggak ke kerajaan Utsmani. Jadi sebelum Turki ya? iya, itu mereka dulu menguasai wilayah itu, tapi setelah dikalahin sama Inggris, mereka tuh dijanjiin tanah itu. Tapi kan tanah Palestina itu dijanjiin sama Inggris karena ada janji, namanya janji apa gitu, Boulevard apa gimana itu janji. Jadi itu Inggris dijanjiin si orang Yahudi itu tanah Palestina. Sedangkan Palestina itu kan dulu karena pertempuran kerajaan Utsmani kan banyak orang yang Islam di situ. Ya, jadi sampai sekarang tuh mereka alibinya tuh itu tuh tanah yang dijanjikan. Dulu tuh alibinya karena agama, karena di kitab mereka Taurat. Tapi sampai sekarang tuh orang-orang tuh asumsinya mereka tuh sebenarnya mau rampas tanah itu tuh bukan karena paham agama lagi, tapi udah karena paham politik, karena tuh ingin mengembalikan orang-orang Yahudi di seluruh belahan dunia kembali berkumpul di tanah Palestina. Gimana ya? Terus apalagi yang mau dibahas? Ini kan pembantaian itu jauh-jauh ya? Iya, pembantaian. Itu belum ada Israel. Tujuan politiknya lebih kuat ke Israel karena Israel dari awal udah punya pengalaman kalau tanah itu tanah mereka. Jadi lebih gampang buat ngarahin mereka ke Israel tuh Palestina mau gimana. Nah kalau kedua karena kan Rusia semua Amerika kan sepakat. Jadi ya kalau misalkan musuh Rusia adalah lawannya bagi Amerika. Makanya tuh katanya presidennya harus lebih ke legowo sih kalau misalkan Amerika. Katanya yang harusnya presiden lebih legowo, nggak tegas Biden. Karena Biden kan kayak kalau gue mau itu sih gue nggak tahu sih, gue baca di tweetnya itu SBY ya. Gimana cara Gue cuma tahu strategi Amerika yang pas ngebasmi kelompok Yaman yang memberontak tuh, yang ngejarah kapal-kapal. Itu cuma dibentuk kayak satuan elit gitu, tapi dia udah dibubarin duluan karena masalah ekonomi. Investor udah narik-narik dan nggak mau lagi naruh duit mereka di situ. Apa dampak perang Israel Palestina terhadap pasar saham khususnya di Indonesia? Serangan Israel ke Palestina ini sudah memakan korban yang banyak dan dilakukan cukup lama, dan secara korban sudah cukup banyak, dan dari sisi finansial Israel juga sudah menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk membiayai perangnya di Gaza demi untuk menumpas Hamas, dan malah sekarang saat ini perang cenderung meluas karena Israel sudah menyerang pasukan Hizbullah di Lebanon. Nah, kalau pertanyaannya apakah dampak dari perang Israel Palestina terhadap perekonomian Indonesia, maka secara langsung Indonesia dan Israel tidak ada hubungan dagang, tidak ada hubungan diplomatik, sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Meskipun ada pengaruhnya, dampak dari pengaruh itu tapi terhadap minim. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika
perang Israel ini tidak berhenti dan terus meluas dan meluas kemudian melibatkan negara-negara lain di Timur Tengah, maka dikhawatirkan akan memicu sesi ekonomi global yang tentu akan berdampak kepada Indonesia. Ini yang dikhawatirkan. Perang ini belum tahu kapan akan berakhir dan Israel masih terus berambisi untuk menggempur Hamas dan meluas sampai ke Lebanon, dan sekarang pejuang-pejuang Hizbullah juga sudah ikut ambil bagian. Nah, kalau pertarungan ini terus berkecamuk kemudian terus meluas, maka ini yang dikhawatirkan. Nah, kemudian terhadap Indonesia, beberapa waktu yang lalu MUI telah mengeluarkan fatwanya untuk memboikot produk-produk yang ada hubungannya dengan Israel. Nah, tentu kalau ini dilaksanakan secara konsisten, dikhawatirkan ada dampaknya juga terhadap Indonesia, terhadap produk-produk yang ada di Indonesia, karena banyak sekali produk-produk yang masuk di Indonesia itu yang berafiliasi terhadap negara-negara yang disinyalir sebagai sekutunya Israel atau negara-negara yang menyumbang sebagai negara sponsor atau donor daripada Israel. Nah, itu yang kalau pertanyaannya apakah dampaknya terhadap saham, dampak perang Israel yang terhadap perkembangan saham Indonesia, maka pengaruhnya sangat kecil sekali untuk saat ini, karena itu tadi hubungan Indonesia, hubungan diplomatik Indonesia dan perdagangan Indonesia juga sedikit dengan Israel. Nah, tentu harapan untuk solusinya kita berharap negara-negara lain di dunia, khususnya yang ada di PBB, terus mendesak Israel untuk segera mengakhiri invasinya ke Palestina dan menyadari bahwa Palestina adalah suatu negara yang patut merdeka berdampingan dengan negara yang lain. Sehingga demikian, maka perang Israel khususnya di Palestina mungkin dapat berakhir. Jadi negara-negara lain, khususnya negara-negara Islam, terus mendesak dunia untuk menyerukan kepada Amerika khususnya agar segera mengurangi dan atau mungkin menghentikan dukungannya terhadap Israel. Itu yang saat ini bisa dilakukan, dan itu solidaritas dari umat Islam untuk terus mendoakan dan berjuang bagi kemerdekaan Palestina. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.